Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah, channel yang menginformasikan terkait tentang kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, Sukarobot, yaitu merupakan suatu pelatihan bagi putra-putri sahabat Kebun Berkah terkait tentang bagaimana caranya membuat robot, bagaimana kita programming ya, coding, animasi, maupun web design. Apabila sahabat Kebun Berkah memiliki putra-putri usia PAUD sampai dengan sekolah menengah umum dan tertarik untuk mempelajari robotik, animasi, coding, programming, maupun web design, silahkan daftarkan putra-putri sahabat Kebun Berkah ke Sukarobot Academy. Kalau yang dekat Bogor, silahkan mendaftar di kantor kami di perumahan Ciamas Riverview, Blok C10, Desa Ciamas Rahayu, Kabupaten Bogor ya. Silahkan sahabat Kebun Berkah bisa menghubungi kontak admin kami, insya Allah yang akan kami catat di deskripsi video ini ya. Dan juga menginformasikan kegiatan-kegiatan para petani dan produk-produk para petani ya, terutama petani Kebun Berkah. Untuk itu, kami sangat berharap kepada sahabat Kebun Berkah untuk berkenan meramaikan channel ini dengan cara subscribe, komen, tonton, like, dan share ke kawan-kawan yang lain, ke sahabat-sahabat yang lain, sehingga channel Junediono Kebun Berkah bisa dikenal di seluruh lapisan masyarakat. Dengan dikenalnya channel ini, harapan kami adalah produk-produk dari para petani, khususnya para petani Kebun Berkah, bisa diketahui dan bisa diborong atau dibeli oleh sahabat-sahabat Kebun Berkah, sehingga bisa meningkatkan pendapatan para petani Kebun Berkah. Ada juga program-program dari pemerintah ya, ada bibit gratis bagi masyarakat yang memerlukan dan program-program yang lain bisa diketahui sehingga program-program tersebut bisa tepat sasaran. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, adapun Kebun Berkah sendiri merupakan suatu perkumpulan informal ya, tidak resmi, yang terdiri dari beberapa penyuluh, baik penyuluh kehutanan maupun penyuluh pertanian, baik yang menjadi aparatur sipil negara atau ASN maupun yang bukan. Ada juga petani ya, baik petani yang secara individu ataupun petani-petani yang sudah bergabung dan membentuk kelompok tani. Ada juga komunitas-komunitas yang memang memiliki semangat untuk memberdayakan masyarakat, untuk mencintai lingkungan, untuk bersih-bersih ya. Ada juga kawan-kawan peneliti yang sudah bergabung di Kebun Berkah. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, kali ini kami akan membahas suatu hal ya, yaitu terkait tentang reklamasi ya. Reklamasi, terutama reklamasi pasca tambang pada kawasan hutan. Sebelum kita bahas terkait hal ini, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gatot Subianto ya, salah seorang deputi di Badan Restorasi Gambut dan Mangrove,
yang telah memberi informasi kepada kami terkait dengan petunjuk teknis ini ya. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Hotman, salah satu fungsional di Pusat Keteknikan LHK ya, yang sudah me-WA saya terkait buku ini. Saya ucapkan terima kasih ya, terkait buku petunjuk teknis reklamasi panja pasca tambang pada kawasan hutan. Saya ucapkan terima kasih ya. Baik sahabat kebun berkah, bahwa petunjuk teknis ini ditandatangani oleh Pak Sekjen ya, Pak Sekjen KLHK di tahun 2019. Dan buku ini memang diterbitkan atau dicetak perdana di tahun 2019. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, untuk penayangan mungkin kami akan bagi menjadi beberapa bagian. Ini adalah bagian yang pertama ya, sahabat kebun berkah, karena memang agak banyak ya. Mungkin sahabat kebun berkah akan bertanya terkait reklamasi ya. Reklamasi itu apa sih ya? Reklamasi di dalam buku ini atau dalam petunjuk ini merupakan suatu upaya untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang terganggu akibat kegiatan penambangan agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan reklamasi hutan merupakan suatu usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai peruntukannya. Ya, jadi ada reklamasi dalam artian umum dan reklamasi dalam artian khusus, yaitu reklamasi hutan ya. Namun ada juga yang disebut sebagai revegetasi, sahabat kebun berkah. Dan revegetasi ini merupakan suatu usaha untuk memperbaiki dan memulihkan vegetasi yang rusak melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan pada lahan bekas penggunaan kawasan hutan ya. Jadi tadi hutan dalam artian umum ternyata ya, dan dikhususkan dengan istilah revegetasi. Jadi hutan itu kalau kita definisikan beberapa hal ya, merupakan satu kesatuan ekosistem ya, baik yang pohonnya maupun satwanya maupun lahannya sendiri yang didominasi tentunya oleh pohon ya, dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan dan membuat atau membentuk iklim mikro ya. Jadi memang definisi hutan itu luas, dan untuk revegetasi ini mengambil pohon ya, mengambil di dalam definisi pohon, sahabat kebun berkah. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, adalah terkait beberapa definisi yang tercantum di dalam buku petunjuk teknis reklamasi pasca tambang ya. Walaupun sahabat kebun berkah di dalam buku ini terdapat juga beberapa definisi ya, mulai A sampai Z ya ada. Namun kami sebutkan yang memang sangat mempengaruhi di dalam pembahasan hari ini ya. Baik, sahabat kebun berkah yang berbahagia, untuk bab yang pertama ya, yang ini akan kita bahas di dalam buku ini, yaitu persiapan pelaksanaan reklamasi. Ya, ada beberapa kegiatan yang masuk di dalam persiapan pelaksanaan. Yang pertama adalah identifikasi.
Kawasan yang akan ditambang tentunya diidentifikasikan menurut tipe tutupan vegetasinya. Pada setiap tutupan vegetasi dilakukan inventarisasi baik unsur biotis seperti flora dan fauna maupun abiotik ya, seperti tanah, air, kelerengannya maupun kepekaan terhadap erosi dan curah hujannya. Mungkin juga ada abiotis yang lainnya ya, selain ini yang bisa kita inventarisasi. Sahabat kebun berkah di dalam melakukan inventarisasi ini ada beberapa hal atau ketentuan yang bisa sahabat kebun berkah lakukan. Yang pertama adalah apabila terdapat satwa di kawasan yang akan ditambang, tentunya diperlukan perencanaan penambangan yang selalu menyediakan koridor bagi pergerakan satwa agar satwa tersebut tidak terisolasi. Karena memang satwa-satwa tersebut memiliki apa namanya jelajah ya, jelajah wilayah jelajah, sehingga memang perlu dilakukan koridorisasi agar satwa-satwa tersebut tidak keluar dari koridor tadi, ada keluar dari jelajah tadi, ataupun bahkan terisolasi ya, karena disempitkan jelajahnya. Apabila jelajah tadi atau wilayah jelajah tadi atau koridor tadi disempitkan, maka tentunya bisa jadi satwa tadi akan keluar ya untuk mencari makanan ataupun hal yang lain, akan keluar dari jelajah wilayah tadi, sehingga sahabat kebun berkah akan mengetahui, akan bisa mendengar ya, bisa mendengar berita-berita ya, ada harimau yang masuk ke dalam perkampungan misalkan. Karena hal ini disebabkan tadi koridor ataupun jelajah wilayah tadi sudah sempit, sehingga di dalam mencari makanan atau kebutuhan yang lain, mereka akan keluar dari wilayah jelajah tadi atau koridor tadi. Langkah yang kedua atau ketentuan yang kedua di dalam identifikasi dan inventarisasi wilayah yang akan ditambang, yaitu apabila terdapat aliran atau badan air pada kawasan yang akan ditambang, diperlukan perencanaan yang menjamin hidrologi tidak terganggu. Manakala area tambang berada di dalam atau berdekatan dengan aliran atau badan air, aliran badan air tersebut bisa dipindahkan ya. Tapi ini juga akan mengubah tentunya bentang alam sahabat kebun berkah. Alangkah baiknya kalau bisa dihindari ya kita hindari ya, agar bentang alam tadi, landscape tadi tidak dirubah. Karena walaupun apapun eh, baiknya perubahan tadi, pembuatan tadi tentunya karena tidak alami akan mengakibatkan efek samping tertentu ya. Namun apabila memang tidak bisa dihindari ya, maka baiknya aliran atau badan air tadi dipindahkan. Hal yang ketiga yang harus diperhatikan adalah apabila kelerangan lebih dari 40%, tanah peka terhadap erosi dan curah hujan tinggi, maka diperlukan perencanaan yang meminimalkan resiko lingkungan ya. Ya, meminimalkan terjadinya erosi, meminimalkan terjadinya longsor, meminimalkan terjadinya banjir tentunya. Tentu ini harus direncanakan dengan baik. Itulah tiga hal yang menjadi perhatian terkait dengan kegiatan identifikasi dan inventarisasi kondisi wilayah sebelum ditambang ya. Baik sahabat kebun berkah, hal yang kedua yang dilakukan di dalam persiapan pelaksanaan reklamasi adalah penyelamatan jenis-jenis lokal ya. Jenis-jenis yang dimaksud di sini adalah jenis-jenis tumbuhan maupun jenis-jenis satwanya ya. Tadi walaupun kita sudah mencoba melakukan koridorisasi ya, namun apabila memang tidak bisa, mungkin bisa dilakukan konservasi yang lain ya. Tapi yang jelas harus diselamatkan. Untuk
hal ini, maka sahabat kebun berkah sebelum menjalankan kegiatan land clearing, tentunya perlu menganalisis ya vegetasi-vegetasi asli, baik tumbuhan tingkat tinggi maupun tumbuhan yang di bawahnya ya. Maksudnya tingkat tinggi adalah tajuk paling atas ya, sampai dengan tajuk yang paling bawah. Tujuan analisis vegetasi ini untuk mengetahui komposisi dan struktur tumbuhan yang ada di lokasi calon tambang sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan jenis-jenis yang sesuai pada kegiatan revegetasi setelah penambangan atau pasca tambang. Namun, analisis vegetasi tidak dilakukan pada tanaman eksotik dan invasif ya. Invasif itu yang akan menyerang ya, menyerang vegetasi aslinya. Dari hasil analisa vegetasi, jika ada jenis-jenis lokal yang bisa revegetasinya atau pengembang biakannya melalui biji atau benih yang sulit dicari, tetapi banyak ditemukan di lapangan, maka bisa dilakukan penyelamatan dengan proses pencabutan anakan alam yang kemudian dikembangkan di persemaian. Dan apabila memang ditemukan hal tersebut juga pas pada waktu biji itu masak misalkan yang dihasilkan tumbuhan tadi pada saat analisis ya, ada pada saat identifikasi, maka sahabat kebun berkah bisa mengambilnya atau mengunduhnya ya. Kemudian dilakukan perlakuan-perlakuan khusus misalkan apabila memang benih atau biji tadi memerlukan perlakuan khusus sebelum disemaikan. Selain untuk menjaga kelestarian jenis-jenis tanaman lokal, kegiatan ini juga berfungsi sebagai pembudidayaan jenis langka ataupun jenis-jenis yang hampir punah. Dan bibit sudah beradaptasi dengan kondisi lokasi serta bibit sudah bersimbiosis dengan mikoriza ya. Tentunya memang ada hal-hal yang terjadi ya terkait dengan kegiatan penyelamatan ini. Hal yang ketiga yang harus diperhatikan di dalam persiapan adalah pembersihan lahan atau land clearing. Pembersihan lahan atau land clearing merupakan kegiatan pembersihan permukaan lahan dari tanaman penutup, mulai dari tanaman bawah sampai dengan pohon, sebelum kegiatan penambangan dimulai. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam kegiatan land clearing yang akan sahabat kebun berkah kerjakan. Yang pertama adalah batas area yang akan dibersihkan harus ditandai dengan jelas dan tidak memasuki area sempadan sungai, danau, dan atau laut dengan jarak sesuai dengan ketentuan ya. Karena ada ketentuan di dalam Kepres nomor 32 tahun 90 ya, terkait dengan pengelolaan kawasan lindung, maupun juga ada di Undang-Undang 41 tahun 99, ataupun di Undang-Undang nomor 5 tahun 1090 ya, tentang tentang keanekaragaman hayati. Silakan sahabat kebun berkah bisa mengecek pada aturan-aturan tersebut, karena di dalam aturan tersebut mengatur kegiatan-kegiatan yang boleh dilakukan, jaraknya berapa dari sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil, dari danau maupun dari laut ya. Silakan sahabat kebun berkah mengeceknya. Hal yang kedua adalah perlu dilakukan inventarisasi terhadap pohon atau tanaman hutan yang berdiameter lebih dari 10 cm dan selanjutnya dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Karena bisa jadi di dalam land clearing tadi menebang pohon tadi ya yang berdiameter lebih dari 10, nah sudah tiang ya, sudah bisa dimanfaatkan. Bisa jadi nanti ada PNBP-nya ya, ada PNBP-nya baik dari PSDH maupun dari DR ya. Kalau tidak diinventarisasi nanti tidak diketahui seberapa harus membayar PNBP tadi. Yang ketiga adalah sisa tebangan pohon yang berdiameter lebih dari 10 cm dan
Biomasa lain dari semak belukar serta tumbuhan bawah dikumpulkan dan dicacah. Selanjutnya, bagian-bagian tersebut dijadikan bahan penambah unsur hara yang akan memperbaiki sifat fisik tanah pada timbungan tanah pucuk ya. Ini adalah carbon farming ya, tanpa bakar. Hal yang terakhir atau yang keempat adalah pembersihan lahan tidak boleh dilakukan dengan pembakaran. Nah ya, sahabat kebun berkah, diharapkan di dalam melakukan land clearing ini tidak ada kegiatan-kegiatan pembakaran. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, hal yang keempat yang dilakukan di dalam persiapan penambangan adalah pengupasan dan pengamanan tanah pucuk. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, tanah pucuk merupakan tanah yang masih asli dan mengandung unsur hara yang luar biasa. Lahan yang sudah dibersihkan kemudian diambil atau dikupas tanah pucuknya. Lahan ini merupakan tanah yang digunakan tanaman untuk dapat tumbuh. Ya, jadi jangan dibuang ya. Mubazir ini sahabat kebun berkah karena lapisan pucuk tadi banyak mengandung unsur-unsur hara yang bisa digunakan untuk menumbuhkan vegetasi lainnya. Sahabat kebun berkah, apabila kita lihat ya dalam penampang ya, nah coba kita cek ya, kita eh, share apa namanya gambarnya ya, kita coba berbagi layar ya dengan sahabat kebun berkah. Mudah-mudahan bisa dan tidak terganggu ya. Ya, ini sahabat kebun berkah ini ada penampang ya. Ini penampang pucuknya ini yang banyak unsur haranya. Ini kita sebut dengan horizon A. Ini ada horizon B, horizon C, dan batuan ya. Ini apabila kita bagi lagi, oh itu ada O1, O2 ya. Ini adalah penutup bahan organik. Ya, di horizon A ya. Ada A1, A2, dan A3. Ini adalah zona eluviasi. Nah, ini yang horizon B juga dipecah lagi dari B1, B2, B3, dan B4. Termasuk batuannya ya. Ini ada batuan bahan induk yang melapuk dan batuan induk. Sedang untuk O1 dan O2 serta B ya, ini kita sebut sebagai sonun tanah. Inilah sahabat kebun berkah gambar terkait tentang lapisan tanah. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, dalam tanah pucuk yang bersifat spesifik ya, maka pada tahapan identifikasi dan inventarisasi kedalaman tanah harus diperiksa lebih dahulu karena memang memiliki sifat spesifik tadi. Kita harus hati-hati ya di setiap lapisan-lapisan area tadi. Hal ini diperlukan agar tanah pucuk yang akan disimpan nantinya tidak bercampur dengan batuan penutup ya. Yang tidak memiliki unsur hara ya, sahabat kebun berkah. Dan biasanya tanah pucuk ini atau solum tanah ini maksimal memiliki kedalaman 1 meter. Tanah pucuk yang sudah dipisahkan dengan overburden atau batuan penutup sebaiknya langsung disebar di area yang akan direklamasi untuk meminimalkan turunnya kualitas tanah. Jika tanah pucuk disimpan atau ditimbun terlebih dahulu, kesuburannya harus dijaga dan penyimpanannya tidak dicampur dengan overburden atau batuan penutup tadi untuk tetap menjaga kualitas tanah pucuk yang disimpan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.
Yang pertama adalah lokasi penyimpanan yang sudah direncanakan, dipastikan tidak dipengaruhi oleh lalu lintas alat berat ataupun kendaraan parkir, penambangan, penimbunan batuan penutup maupun kegiatan-kegiatan lain selama lokasi tersebut digunakan untuk menyimpan tanah pucuk tadi. Hal yang kedua adalah untuk meminimalkan terjadinya erosi dan longsor, sebaiknya daerah penyimpanan mempunyai permukaan yang stabil dan drainase yang baik berdasarkan kajian teknis. Hal yang ketiga adalah sebaiknya penyimpanan diletakkan di tempat yang paling jauh dari akses jalan masuk, kemudian berjalan mundur ke arah akses jalan masuk. Tujuannya untuk mengurangi alat berat melintasi tanah yang dapat mengakibatkan tanah pucuk tadi menjadi padat ya. Sebaiknya hanya alat berat berbobot ringan yang diizinkan melintas timbunan, dan alangkah baiknya juga apabila bisa ya, malah tidak ada yang melintas ya, karena khawatir padat. Hal yang keempat adalah jika penyimpanan tanah akan dilakukan dalam waktu yang lama, sebaiknya tanah ditanam dengan tanaman cover crops seperti jenis-jenis leguminosae ya. Bisa juga turi ya, Sesbania grandiflora. Untuk tanaman turi, sahabat kebun berkah bisa mengecek di video kami di channel Junidiono Kebun Berkah, sudah kita publish ya terkait tentang tanaman Sesbania grandiflora atau turi. Hal yang kelima adalah tempat penyimpanan harus mempunyai sistem drainase yang memadai di bagian permukaan sehingga tidak terjadi pembentukan kolam dan kondisi becek. Hal yang keenam, jika penyimpanan akan berlangsung lebih dari 3 bulan, petugas yang bertanggung jawab perlu menyebarinya dengan biji tanaman penutup yang cepat tumbuh. Ini berkaitan dengan butir yang keempat tadi. Hal yang ketujuh adalah di permukaan tempat penyimpanan harus dipasang tanda dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa yang mudah dipahami agar tidak tadi ada tidak lalu lalang lalu lintas ya yang mengakibatkan pemadatan. Misalkan di dalam tanda tersebut ditulis timbunan tanah dilarang masuk misalkan ya. Hal yang kedelapan adalah sebaiknya tanah yang disimpan atau digunakan sesegera mungkin ya. Jadi tanah yang disimpan tadi segera mungkin untuk digunakan. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, hal yang kelima di dalam persiapan ya, adalah pemanfaatan biomasa sisa hasil pembersihan lahan. Bahan organik dalam jumlah besar diperlukan untuk mengembalikan kesuburan tanah bekas tambang, baik saat penyimpanan tanah pucuk maupun saat reklamasi dilakukan. Bahan organik yang tersedia melimpah di area pertambangan adalah biomasa hasil land clearing, seperti daun, batang, akar, yang tadi sudah dicacah dan sudah diproses menjadi kompos, bisa digunakan di kemudian hari. Ya, jadi banyak hal ya yang bisa kita gunakan ya, kita manfaatkan. Yang serasa-serasa tadi, baik dari daun, batang, akar, bisa kita cacah, bisa kita manfaatkan untuk menjadi kompos atau biomasa tadi. Dan alat pencacah ataupun alat pembuatan kompos sekarang sudah banyak ya, bisa digunakan ya oleh sahabat kebun berkah, baik yang mulai dari yang teknologinya tinggi seperti wood chipper ya, ataupun yang sahabat kebun berkah saksikan di channel-channel YouTube yang bersifat sederhana. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, hal yang perlu diperhatikan ya di dalam reklamasi, ada 3 kegiatan yang memerlukan persiapan secara komprehensif
agar tujuan kegiatan reklamasi dapat tercapai ya. Ketika hal tersebut adalah pertama ya persiapan penataan lahannya. Di dalam kegiatan ini persiapan baik harus dibuat agar lahan yang telah ditata dapat menunjang pertumbuhan tanaman sekaligus meminimalkan potensi erosi dan sedimentasi ya. Kegiatan persiapan penataan lahan ya, mulai dari pengisian kembali lubang tanam, ada pengaturan bentuk lahan, ada penebaran tanah pucuk ya. Terkait dengan kegiatan yang pertama yang harus dilakukan secara komprehensif ya. Persiapan penataan lahan ini adalah hal yang pertama, ada beberapa tahapan-tahapan ya yang telah kami sebutkan mulai dari pengisian kembali lubang tanam sampai dengan penebaran tanah pucuk. Kegiatan yang kedua yang harus dilakukan secara komprehensif adalah persiapan pengendalian erosi dan sedimentasi. Ya. Dan kegiatan yang ketiga adalah persiapan revegetasi. Nah, persiapan revegetasi ini dimulai dari pemilihan jenis pohon dan jenis tanaman penutup tanah yang disesuaikan dengan kondisi tempat tumbuh agar tanaman tumbuh secara optimal. Yang kedua adalah pengadaan bibit dan persemaian perlu disesuaikan juga dengan kebutuhan penanaman ya. Yang ketiga, jika kondisi lahan kurang mendukung pertumbuhan tanaman, kesuburan tanah dapat diperbaiki sebelum penanaman dilakukan. Dan yang keempat adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan penanaman, seperti jarak tanam, jumlah dan jenis tanam, serta metode ini juga harus dipersiapkan secara komprehensif. Itulah hal ya yang harus benar-benar direncanakan dengan baik. Baik, sahabat kebun berkah yang berbahagia, untuk sementara kita sampai pada tahapan persiapan ya, pada persiapan terkait dengan reklamasi bekas tambang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat kebun berkah semua terkait hal yang berhubungan dengan reklamasi. Mudah-mudahan tahap kedua ya terkait dengan juknis ini yaitu penataan lahan bisa kita bahas di kemudian hari ya sahabat kebun berkah. Mudah-mudahan tidak lupa ya. Tolong diingatkan ya sahabat kebun berkah. Terima kasih sahabat kebun berkah semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat kebun berkah semua dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa untuk subscribe dan share. Terima kasih dan